Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Tema renungan pagi hari ini yaitu bersihkan sampah di dalam hatimu. Tema ini saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, hati dan pikiran menempatkan posisi yang paling utama di dalam kehidupan seseorang. Hati dan pikiran menentukan gagalnya atau berhasilnya seseorang di dalam kehidupan. Kalau hati seseorang diisi dengan hal-hal yang baik, maka sudah pasti kehidupan akan mengalami hal-hal yang baik. Dan begitu sebaliknya, bila seseorang hatinya berisi dengan hal-hal yang jahat, maka hal-hal yang buruk yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kitab Amsal yang mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya adalah melalui hati kita terpancar siapa kita yang sesungguhnya. Bila seseorang memiliki perbendaan hati yang baik, maka ia akan memancarkan hal-hal yang baik pula, yaitu akan memancarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, serta kebenaran. Baliknya bila perbendaan hati yang jahat, maka ia akan memancarkan iri hati, kebencian, pertengkaran, perselisihan, dan perkataan-perkataan yang kotor yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jambat? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudaraku sekalian, dari nats yang sudah kita baca, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8 tadi, yang berbicara bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya bahwa kita tidak mungkin bisa mengalami kuasa Allah kalau kita tidak memiliki hati yang suci. Kita tidak bisa melihat karya-karya Allah di dalam kehidupan kita tanpa kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang memuliakan namanya. Dengan hati yang tidak suci, kita tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya kita semakin jauh dengan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengadakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku sekalian, perhatikan ayat yang sudah kita baca ini. Betapa pentingnya hati yang suci, betapa pentingnya membersihkan sampah di dalam hati kita, karena tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang jahat. Dengan hati yang bersih kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan hati bersih kita dapat mengucap syukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita dapat mengalami karya-karya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Apabila seseorang memiliki sampah di dalam hatinya, akan menjadi orang rendah terus-menerus dalam pandangan Tuhan, jauh dari hikmat, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya kalau kita memiliki hati yang suci, Allah akan memakai kita menjadi alatnya, akan memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Karena Allah memerintah di dalam kehidupannya, salib bertata di dalam hatinya, dan bukan hal-hal yang jahat. Saudaraku, penting sekali menjaga hati, dan engkau mau melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupanmu. Bersihkanlah sampah hatimu itu, buang sampai ke tubir laut, dan engkau akan melihat karya-karya yang hebat yang Tuhan sediakan bagimu. Engkau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tidak mungkin dunia berikan padamu. Kebencian, perselisihan,
kepahitan hidup, kesombongan, dan hal yang jahat. Buanglah itu, tapi bukalah hatimu untuk dibersihkan oleh Tuhan melalui karya salib yang telah Ia kerjakan ribuan tahun yang lalu. Relakanlah salib itu bertahta di dalam dirimu. Buka hati bagi Roh Kudus. Ia sedang mengetuk pintu hatimu. Ia akan masuk, dan apabila engkau membukanya bagi Dia, Dia akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang baru. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Kuasa untuk mengubah sikap hati, imanmu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, iman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Ku haus akan